Selamat malam Bapak, izin memperkenalkan diri Taruna tingkat 1 Politeknik Pengayoman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan, nama Dewa Gede Kamajaya, STB 5540, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Izin Bapak, izin untuk memaparkan materi mata kuliah statistika dari bab 1 sampai bab 6. Izin untuk bab 1 yaitu tentang mengenal statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah metode atau cara yang digunakan peneliti untuk bisa mencapai tujuannya. Setiap peneliti berhak memilih caranya sendiri untuk mencapai tujuannya, yang disesuaikan dengan penggunaan ilmu dari statistika tersebut. Secara garis besar, jenis-jenis statistika dapat digolongkan sebagai berikut. Pertama, ada berdasarkan orientasi pembahasan. Ada dua, yaitu statistika matematis dan statistika terapan. Statistika matematis yaitu statistika teoretik, lebih berorientasi pada pemahaman, model, dan penurunan konsep, serta rumus-rumus statistika secara matematis sampai teoretis. Misalnya, model dan penurunan konsep, serta rumus-rumus dalam analisis regresi, statistik uji T, Galat, dan lain-lainnya. Sementara itu, statistika terapan lebih berorientasi pada pemahaman dan teknik statistika, serta penggunaan atau terapannya dalam berbagai bidang ilmu, misalnya statistika sosial. Yang kedua, ada berdasarkan jumlah variabel terikat. Ada dua, yaitu statistika univariat dan statistika multivariat. Statistika multivariat yaitu melibatkan lebih dari satu variabel terikat disebut multivariat. Sedangkan statistika univariat yaitu yang melibatkan hanya satu variabel terikat yang termasuk dalam statistika univariat. Yang ketiga yaitu berdasarkan asumsi mengenai distribusi populasi data yang dianalisis. Itu pertama ada statistika parametrik dan yang kedua ada statistika non parametrik. Statistika parametrik adalah statistika yang didasarkan pada model distribusi normal. Sementara statistika non-parametrik yaitu statistika dengan teknik-teknik yang tidak didasarkan pada model distribusi normal atau bebas distribusi. Kemudian yang keempat ada berdasarkan fase atau tujuan analisisnya. Itu yang pertama ada statistika deskriptif, yang kedua ada statistika inferensial atau induktif. Statistika deskriptif adalah metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Yang kedua, itu statistika inferensial atau induktif adalah metode yang digunakan untuk mengetahui tentang sebuah populasi berdasarkan satu sampel untuk atau contoh dengan menganalisis dan menginterpretasikan data menjadi sebuah kesimpulan. Selanjutnya ada data. Data adalah keterangan atau ilustrasi mengenai sesuatu hal atau sesuatu yang diketahui yang didapat dari hasil pengamatan. Yang pertama, ada data menurut sifatnya. Yang kedua, ada data menurut sumbernya. Yang ketiga, ada data menurut cara memperolehnya. Yang keempat, ada data menurut waktu pengumpulannya. Kemudian ada skala pengukuran. Dalam penelitian kuantitatif, jenis skala menentukan rumus atau uji statistika apa yang seharusnya digunakan dalam penelitian. Pada garis besarnya, ada empat macam skala yang penting untuk diketahui. Yaitu yang pertama ada skala nominal, yang kedua ada skala ordinal, yang ketiga ada skala interval, dan yang keempat ada skala rasio. Mu- Selanjutnya ada manfaat statistika. Yang pertama itu memperoleh gambaran, baik secara umum maupun khusus, tentang suatu gejala, peristiwa, atau objek. Yang kedua, itu mengikuti perkembangan atau pasang surut mengenai gejala, keadaan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, melakukan pengujian apakah gejala yang satu berbeda dengan gejala yang lainnya, ataukah tidak.
Yang keempat, mengetahui apakah gejala yang satu ada hubungannya dengan gejala yang lainnya. Kemudian ada pengumpulan data. Memasuki bab 2 itu tentang pengumpulan data dan penyajian data. Pengumpulan data adalah data. Pengumpulan data berarti mencatat peristiwa, karakteristik, elemen, nilai suatu variabel. Hasil pencatatan ini menghasilkan data mentah yang kegunaannya masih terbatas. Oleh karena itu, data tersebut harus diolah dulu. Tujuan pengumpulan data yaitu untuk mengetahui sesuatu atau menjelaskan kebenaran terhadap suatu masalah yang sedang diteliti. Adapun cara pengumpulan data dapat dilakukan dengan tes atau non-tes. Yang pertama dengan tes kemampuan, yang kedua dengan tes hasil belajar, yang ketiga dengan tes angket, yang keempat dengan tes wawancara, yang kelima dengan observasi. Adapun cara pengambilan data ada dua, yaitu sensus dan sampling. Mana sensus adalah cara pengumpulan data apabila seluruh data elemen populasi diselidiki satu persatu. Kemudian sampling adalah cara pengumpulan data apabila yang diselidiki adalah elemen sampel dari suatu populasi. Kemudian ada alat pengumpulan data. Itu yang pertama ada angket kuesioner. Yang kedua ada wawancara. Yang ketiga ada observasi atau pengamatan langsung. Kemudian selanjutnya memasuki bab 3 yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data merupakan suatu nilai yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Kita khususnya membahas ukuran pemusatan data untuk data tunggal, yang dimana ukuran pemusatan data ini terdiri dari tiga, yaitu mean, median, dan modus. Yang pertama ada rata-rata hitung atau mean, merupakan nilai yang menunjukkan pusat dari nilai data dan merupakan nilai yang dapat mewakili dari sekumpulan data yang ada. Min merupakan min diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai data dan membagi dengan jumlah data. Yang pertama ada min ungroup data dengan rumus sebagai berikut dengan keterangan rata-rata X yaitu rata-rata jumlah keseluruhan nilai populasi dibagi dengan banyaknya data dalam populasi. Adapun contoh soalnya yaitu misalkan diketahui di Kota Bandar Lampung terdapat 6 perguruan tinggi swasta atau PTS. Masing-masing tercatat mempunyai banyak mahasiswa sebagai berikut: 850, 1100, 1150, 1250, 750, dan 900. Jadi untuk menjawab soal tersebut yaitu rata-rata sama dengan jumlah keseluruhan nilai populasi dibagi dengan banyaknya data dalam populasi itu ada 6. Jadi jumlah keseluruhan nilai populasi itu sebesar 6.000 dibagi dengan 6, dibagi dengan banyaknya data populasi itu ada 6. Jadi 6.000 dibagi 6 sama dengan 1.000. Kemudian yang kedua ada min group data dengan rumus yang terlampir. Dengan keterangan X itu rata-rata hitung berkelompok sama dengan frekuensi masing-masing kelas dikali dengan nilai tengah masing-masing kelas dibagi dengan jumlah total pengamatan atau banyaknya data. Contoh soalnya yaitu data berikut adalah data nilai statistika mahasiswa. Dari data di bawah ini carilah nilai min-nya, yaitu terdapat tabel terlampir, nilai kelas dan frekuensinya. Jawabannya itu langkah pertama itu mencari nilai tengah dengan cara menjumlahkan nilai interval lalu dibagi dua. Langkah kedua itu mengalihkan nilai frekuensi dengan nilai tengah. Langkah ketiga yaitu menjumlahkan nilai-nilai frekuensi yang sudah dikalikan
dengan nilai tengah lalu hasilnya dibagi banyaknya data, maka memperoleh tabel terlampir dengan terdapat nilai interval, frekuensi, nilai tengah atau X interval, dan F dikali X interval. Jadi digunakan rumusnya itu sebagai berikut. Nilai rata-rata hitung berkelompok sama dengan frekuensi masing-masing kelas dikali dengan nilai tengah dari masing-masing kelas, yaitu dengan jumlah dari keseluruhannya yaitu 4.194 dibagi dengan jumlah total pengamatan banyaknya data itu sebanyak 60. Jadi jumlahnya sama dengan 69,9 dibulatkan menjadi 70. Selanjutnya ada median. Adalah nilai pusat yang terletak di tengah-tengah kumpulan data. Jika kelompok pada data tersebut diurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, ada juga yang mengatakan bahwa median adalah nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Rumusnya sebagai berikut. Yang pertama, median grup data dengan rumus N ditambah 1 dibagi 2. Adapun contoh soal yang terlampir, yang dicari adalah median dari data tersebut. Maka jawabannya yaitu langkah pertama adalah mengurutkan data, data tersebut dari terkecil sampai yang terbesar. Langkah kedua, mencari letak median dari data yang terurut dengan rumus N ditambah 1 dibagi 2 sama dengan N-nya itu banyak data ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 3,5. Jadi data terletak di data ke 3,5 setelah diurutkan. Langkah ketiga, mencari nilai median dari data yang telah terurutkan, yaitu urutan pertama 750, urutan kedua 850, urutan ketiga 900, urutan keempat 1100, urutan kelima 1150, urutan keenam 1250. Datum adalah data ke X, jadi nilai median untuk data genap adalah rata-rata dari nilai yang berada di tengah, yaitu 900 ditambah 1100 per 2 sama dengan 1000. Jadi nilai tengahnya adalah 1000. Kemudian yang kedua ada median grup data dengan rumus yang terlampir. Adapun contoh soalnya sebagai berikut. Terdapat tabel yang menampilkan kelas dan juga frekuensinya. Yang dicari median dari data tersebut. Jawabannya adalah langkah awal adalah mencari letak median dengan rumus sebagai berikut. N dibagi 2 sama dengan 60 dibagi 2 sama dengan 30. Yang B, tentukan berada di kelas berapa nilai 30 tersebut dengan melihat nilai frekuensi kumulatif atau FK. Kelas 4 yang nilainya 42 adalah kelas yang dalamnya mencakup nilai 30. Lalu, fokus untuk melihat kelas median tersebut dengan memasukkan rumus untuk mencari nilai median. Adapun angka-angka yang dimasukkan ke dalam rumus tersebut dilihat pada tabel yang terlampir, yaitu median sama dengan 67,5, yaitu didapat dari tepi kelas pada kelas keempat, ditambah 30, yaitu nilai awal. Nilai 30 itu merupakan nilai letak mediannya, dikurang 28 dibagi 14 dikali 8. Jadi memperoleh hasilnya sama dengan 68,64. Kemudian modus didefinisikan sebagai bilangan yang paling banyak muncul atau bilangan yang frekuensi kemunculannya paling besar
dari suatu satuan data. Seperti halnya median dan min, maka modus pun terbagi menjadi dua, yaitu untuk data yang belum dikelompokkan dan data yang sudah dikelompokkan. Yang pertama, modus ungroup data. Untuk data belum terkelompokkan, nilai modus adalah nilai dengan frekuensi terbanyak. Yang kedua, modus group data. Langkah awal yaitu mencari letak modus dengan cara melihat kelas yang memiliki frekuensi yang terbanyak. Maka di kelas tersebutlah letak modus. Setelah mengetahui letak modus, barulah dicari nilai modus dengan rumus sebagai berikut yang sudah terlampir. Modus sama dengan tepi batas bawah kelas modus. Dalam kurung, selisih D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali interval. Ataupun contoh soal yang sudah terlampir, yaitu terdapat tabel yang melampirkan kelas dan juga frekuensinya. Yang dicari itu carilah nilai modus dari data tersebut. Langkah awal mencari modus adalah dengan melihat kelas yang memiliki frekuensi terbanyak. Dengan demikian, ki- bisa diketahui bahwa kelas 3 merupakan kelas yang frekuensinya paling banyak, yaitu 16 pada tabel terlampir. Selanjutnya, fokus untuk melihat data kelas ketiga saja dan memasukkan data ke dalam rumus. Modus sama dengan 58,5 didapatkan dari tepi kelas pada kelas ketiga. Dalam kurung 7 7 per 7 ditambah 2 dikali 8 maka memperoleh hasil 64,72. Kemudian memasuki masa kemudian selanjutnya ada memasuki bab 4 yaitu ukuran tata letak. Ukuran tata letak atau ukuran letak adalah ukuran yang menunjukkan pada bagian mana data tersebut terletak pada suatu data yang sudah diurutkan, liputi kuartil, desil, dan persentil. Kuartil. Kuartil adalah cara untuk membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Untuk itu, ada 3 macam kuartil antara lain kuartil bawah atau kuartil ke-1, kuartil kedua atau kuartil median, kuartil atas atau kuartil ketiga. Baik, langsung saja ke contoh soal kuartil. Terdapat tabel yang berisikan nama guru dan juga gaji bulanan dalam bentuk jutaan. Yang ditanya berapakah Q1, Q2, dan Q3. Jawabannya adalah data tersebut adalah contoh soal untuk data genap. Q1 sama dengan Q dalam kurung N tambah 1 dibagi 4. Sama dengan 1 dalam kurung 12 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 3/4. Letak Q1 ada pada data ke 3/4 atau 3,25. Nilai Q1 adalah data ketiga yang ditambah seperempat, data keempat sampai data ketiga. Sama dengan 2,5 ditambah seperempat dalam kurung 2,6 dikurang 2,5. Sama dengan 2,525. Q2 sama dengan Q dalam kurung N tambah 1 dibagi 4, per 4 sama dengan 2 dalam kurung 12 tambah 1 per 4 sama dengan 6 1/2. Letak Q2 ada pada data ke-6 1/2 atau 6,5. Nilai Q2 adalah data ke-6 yang ditambah setengah atau data ke-7 sampai data ke-6 sama dengan 2,8 ditambah setengah dalam kurung 2,8 dikurang 2,8 sama dengan 2,8. Q3 sama dengan Q dalam kurung N tambah 1/4 sama dengan 3 dalam kurung 12 tambah 1/4 sama dengan 9 3/4. Letak Q3 pada ada pada data ke-9 3/4 atau 9,75. Nilai Q3 adalah nilai ke-9 yang ditambah 3/4 atau data ke-10 sampai data ke-9 sama dengan 2,9 ditambah 3/4 dalam kurung
2,9 dikurang 2,9 sama dengan 2,9. Kemudian ada kuartil grup data. Untuk mencari data yang dikelompokkan, maka langkah awal adalah mencari kuartil kuartil dengan rumus berikut. Q sama dengan Q dikali N per 4. Baru setelah letak kuartil diketahui, langkah selanjutnya adalah mencari nilai kuartil dengan rumus sebagai berikut. Q sama dengan tepi batas bawah ditambah S atau selisih antara letak kuartil dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi FQ atau frekuensi kuartil dikali interval. Selanjutnya ada desil. Berbeda dengan kuartil yang membagi data menjadi 4 kelompok. Desil merupakan titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke 10 bagian yang sama besar, yang masing-masing 1/10n. Lambang desil adalah D. Contoh, 9 buah titik desil adalah titik D1, D2, D3, dan seterusnya sampai D9. Langkah awal mencari desil adalah mencari di mana letak kuartilnya. Setelah itu baru mencari nilai desil tersebut. Nilai desil grup ungroup data sama dengan desil sama dengan D dalam kurung N tambah 1 dibagi 10. Desil grup data itu yang pertama ada rumus mencari letak desil sama dengan D dikali N per 10. Kemudian rumus mencari nilai desil itu desil sama dengan DB ditambah S dibagi FD dikali interval. Adapun contoh soalnya itu sebagai berikut. Yang sudah terlampir ada data nilai 1.000 mahasiswa yang mengikuti tes masuk SPMB. Adalah nilai D2, D5, dan D9. Penyelesaiannya itu D2 sama dengan D dikali N per 10 sama dengan 2 kali 1.000 sama dengan 10. Per 10 sama dengan 200. Sedangkan D5 itu D dikali N per 10 sama dengan 5 kali 1.000 dibagi 10 sama dengan 500. D9 sama dengan D dikali N per 10 sama dengan 9 kali 1.000 dibagi 10 sama dengan 900. Selanjutnya menentukan di mana letak desil. Bisa dilihat dari frekuensi kumulatif. Pada tabel tersebut diketahui bahwa D2 terletak di data ke di data ke 200. Maka posisinya data D2 ada di kelas 4 pada frekuensi kumulatif 297 karena data ke 200 masuk ke dalam frekuensi tersebut. Sementara itu, data kelima terletak di data ke 500, maka posisi D5 ada di kelas 5 pada frekuensi kumulatif 532. Kar- karena data ke 500 masuk ke dalam frekuensi tersebut. Kemudian terakhir untuk data ke 9 terletak di data ke 900, maka posisi D9 ada di kelas ke-7 dan pada frekuensi kumulatif 976. 926 karena data ke 900 masuk ke dalam frekuensi tersebut. Langkah kedua mencari nilai D2, D5, dan D9. D2 dengan D2 sama dengan 200 D2 sama dengan 29,5 ditambah kurung 200 dikurang 99 dibagi 198 dikali 10 sama dengan 34,6 untuk nilai D2. Sedangkan D5 itu 39,5 ditambah 500 dikurang 297 per 235 dikali 10 sama dengan 48,1 untuk nilai D5.
Dan D9 sama dengan 59,5 ditambah 900, dalam kurung 900 dikurang 813 per 113 dikali 10 sama dengan 67,2 untuk nilai D9. Kemudian ada persentil. Perbedaan mencolok antara median, kuartil, desil, dan persentil terdapat pada distribusinya. Jika median dibagi 2, kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, maka persentil dibagi 100. Dengan demikian, dalam perhitungannya akan dijumpai sebanyak 99 titik persentil dari P1 sampai P9, sama dengan sebelumnya. Persentil juga dibagi dua, yaitu grup dan ungroup data. Dengan rumus sebagai berikut, yaitu ungroup data P sama dengan P, yaitu persentil 1 sampai dengan 99 dalam kurung N banyak data dikurang ditambah 100 ditambah 1 dibagi 100. Sedangkan grup data yaitu rumus mencari letak persentil yaitu P sama dengan persentil dikali dalam kurung banyaknya data ditambah 1 dibagi 100. Rumus mencari nilai persentil yaitu P sama dengan tepi kelas bawah ditambah selisih dibagi dengan FP dikali dengan interval. Adapun contoh soal yang terlampir dengan melampirkan kelas, interval, dan frekuensi. Data tersebut, dari tersebut carilah nilai P25, P50, dan P75. Langkah awal adalah mencari nilai persentil. P25 sama dengan 25 dikali 50 dibagi 100 sama dengan 12,5. Sedangkan P50 sama dengan 50 kali 50 dibagi 100 sama dengan 25. Dan P75 sama dengan 75 dikali 50 dibagi 100 sama dengan 37,5. P25 terletak pada data ke 12,5 sedang yang berada pada kelas 2. P50 pada data ke-25 yang terletak pada kelas kedua. Dan P75 pada data ke-37,5 yang terletak pada kelas keempat. Sudah diketahui kelas P25 dan P25, P50, dan P75. Masukkan ke dalam rumus kuartil untuk data yang dikelompokkan seperti berikut. P25 sama dengan 23,25 ditambah dalam kurung 12,5 dikurang 10 dibagi 17 dikali 7 sama dengan 25. P50 sama dengan 23,5 ditambah dalam kurung 25 dikurang 10 dibagi 17 dikali 7 sama dengan 30. Dan P75 sama dengan 39,5 ditambah dalam kurung 37,5 dikurang 34 dibagi 10 dikali 7 sama dengan 42. Persentil 25 terletak di data ke 12,5 sedangkan nilainya 25. Persentil 50 terletak di data ke 25 sedangkan nilainya 30. Dan persentil 75 terletak di data ke 37,5 sedangkan nilainya 42. Kemudian memasuki bab 5 yaitu tentang ukuran ukuran penyebaran data. Definisi ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran atau keragaman pengamatan dari nilai rata-rata tersebut disebut dengan simpangan. Kegiatan menganalisis data statistis dengan hanya mengetahui distribusi frekuensi dan nilai rata-ratanya. Hanya saja dipandang belum cukup tajam, sebab masih terdapat hal yang berada di luar jangkauan pengetahuan seorang peneliti, yaitu belum dapat diketahui ukuran penyebarannya atau depresi data sebenarnya. Di samping mengetahui distribusi frekuensi dan tendensi pusat, maka perlu juga untuk mengetahui ukuran penyebarannya. Adapun ukuran penyebaran data meliputi
jangkauan atau range simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata, dan simpangan baku atau standar deviasi. Pertama, ada jangkauan atau range adalah ukuran penyebaran yang paling sederhana. Ring adalah jangkauan atau rentangan nilai, yaitu selisih antara data terbesar dan data terkecil. Dengan rumus sebagai berikut, jarak atau range sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Selanjutnya itu ada rata-rata deviasi. Adalah rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan nilai rataan hitung. Untuk rata-rata deviasi dibagi menjadi dua, yaitu rata-rata untuk data yang tidak dikelompokkan dan rata-rata untuk data yang dikelompokkan. Langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu terdapat tabel yang berisikan nama orang, yaitu Mas Duki dan Sahrudin. Carilah nilai rata-rata deviasinya. Jawabannya itu data di atas merupakan data yang belum dikelompokkan. Jadi penggunaan rumus sebagai berikut. Rumusnya sudah terlampir. Jadi langkah awal untuk mencari nilai rata-rata deviasi adalah dengan mencari nilai rata-rata hitung atau mean dari data tersebut. Yaitu dengan cara menjumlahkan semua data lalu dibagi dengan banyaknya data. Sama dengan nilai, nilai rata-rata sama dengan 73 tambah 78 tambah 60 tambah 70 tambah 62 tambah 80 tambah 67 dibagi dengan 7 sama dengan 70. Langkah berikutnya adalah mengurangi nilai X dengan nilai rata-rata. Selanjutnya menghilangkan nilai minus dengan tanda mutlak. Langkah terakhir adalah membagi hasil. Jadi hasil dari nilai rata-rata deviasi sama dengan 42 per 7 sama dengan 6. Dilihat dari rata-rata hitungnya yaitu sama, yaitu 70. Jadi kualitas nilai mereka sama, tetapi jika dicari rata-ratanya, deviasinya walaupun nilai minnya sama, penyebaran nilai minnya berbeda. Nilai rata-rata deviasi untuk Mas Duki sama dengan 6, sedangkan untuk Syahrudin sama dengan 1,7. Dan selanjutnya yaitu contoh soal yang kedua. Terdapat tabel yang berisikan interval dan juga frekuensi. Data di atas sudah dikelompokkan karena memiliki interval dan frekuensi lebih dari satu. Jadi rumus yang digunakan yaitu MD sama dengan X interval dikurang dengan rata-rata dibagi dengan N. Jadi terdapat tabel yang berisikan interval F, X interval, dan yang lainnya. Tahapan untuk mencari rata-rata deviasi yaitu mencari nilai rata-rata hitung dengan rumus min data yang dikelompokkan. Yaitu nilai rata-rata sama dengan 8.851 yang didapat dari jumlah F dikali dengan X interval. Itu dibagi dengan jumlah frekuensinya. Itu sama dengan 50. Sehingga mendapatkan hasil sebanyak 1.177,02. Selanjutnya adalah mengurangi nilai tengah atau XI dengan nilai rata-rata atau X. Adapun nilai X didapatkan dari jumlah interval dan membaginya menjadi dua, menghilangkan tanda minus pada hasil pengurangan X interval dan nilai rata-rata. Mengalihkan frekuensi dengan nilai X interval dikurang dengan X rata-rata, membagi hasil dengan banyaknya data atau N. Jadi, mean deviation yaitu sama dengan 299,84
yang didapat dari hasil X interval dikurang dengan nilai rata-rata. Jumlahnya sebesar 299,84 dibagi dengan jumlah frekuensi atau 50. Jadi mendapat hasil 5,99. Kemudian ada varians. Adalah sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar-standar penyimpangan atau deviasi data terhadap nilai rata-ratanya. Varian adalah rata-rata hitung deviasi atau selisih kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Adapun rumusnya sebagai berikut. Untuk rumus grup data dan grup data sudah terlampir dengan keterangan X dan merupakan rata-rata hitung. F merupakan frekuensi dan untuk data ungroup atau X adalah nilai data tersebut. Sedangkan untuk data berkelompok atau grup yaitu X adalah nilai tengah masing-masing kelas dan N adalah jumlah total pengamatan atau banyaknya data. Dan saja masuk ke contoh soal yang pertama. Data sampel dari nilai ujian statistika pendidikan 7 orang mahasiswa mengulang di semester pendek Fakultas Muhammadiyah, yaitu 80, 75, 77, 65, 85, 60, 70. Dari data tersebut, carilah variasinya. Jawabannya itu data sampel tersebut belum dikelompokkan. Lalu terdapat tabel dengan berisikan dengan nilai dari 7 orang mahasiswa tersebut dan juga X interval dikurang dengan nilai rata. Dan di terdapat pada kolom sebelahnya itu X interval dikurang dengan nilai rata dalam kurung kuadrat. Tahap mencari nilai varians. Yang pertama itu langkah awal mencari nilai rata-rata data tersebut dengan cara menjumlahkan data yang ada lalu dibagi dengan banyaknya data. Nilai rata sama dengan 80 tambah 75 tambah 77 tambah 65 tambah 85 tambah 60 tambah 70 dibagi dengan 7. Maka mendapat memperoleh hasil 512 dibagi 7 sama dengan 7314. 73,14. Selanjutnya adalah mengurangkan nilai X dengan nilai rata-ratanya atau X seperti pada kolom kedua. Kemudian menguratkan nilai X interval dikurang dengan nilai rata-rata. Langkah terakhir adalah mencari variansnya dengan rumus S kuadrat sama dengan 4 454,86 dibagi 7 kurang 1 sama dengan 454,86 dibagi dengan 6, maka memperoleh nilai varians 75,81. Lanjut soal yang nomor 2. Terdapat tabel yang berisikan nilai interval dan juga frekuensi. Data sampel tersebut sudah dikelompokkan, maka menggunakan rumus sebagai berikut. Tahapan mencari varians pada soal berikut yaitu mencari nilai rata-rata hitung dengan rumus min data yang dikelompokkan. Itu nilai rata sama dengan 851 dibagi dengan 50 sama dengan memperoleh hasil nilai rata-rata hitung sebesar 177,2,02. Selanjutnya adalah mengurangkan nilai tengah dengan nilai rata-rata. Adapun nilai X interval didapatkan dari jumlah interval dan membaginya menjadi 2. Kemudian menguadratkan hasil X interval dikurang dengan nilai rata seperti pada kolom ke-6 tersebut. Mengalihkan dengan nilai frekuensi hasil dari hasil data yang telah dikuadratkan. Seperti yang tertera pada kolom terakhir. Yang terakhir itu masukkan sesuai dengan rumus, yaitu S kuadrat sama dengan 2644,48 yang diperoleh dari nilai X dikurang dengan nilai rata-rata dalam kurung kuadrat.
itu sebesar 2644,48 dibagi dengan N kurang satu. Nilai N itu nilai frekuensi berjumlah 50 dikurang satu. Maka mendapat s- sebesar 53,97. Kemudian ada standar deviasi atau simpangan baku. Standar deviasi adalah sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap nilai rata-ratanya. Standar deviasi digunakan untuk membandingkan penyebaran atau penyimpangan dua kelompok data atau lebih. Rumusnya sebagai berikut. S sama dengan akar S kuadrat. Lanjut saja ke contoh soal. Terdapat tabel yang berisikan dengan nilai dan juga nilai X interval dikurang dengan nilai rata dan juga X interval dikurang dengan nilai rata akar dalam kurung kuadrat. Carilah nilai standar deviasinya. Jadi jawabannya itu S kuadrat sama dengan memasukkan jumlah dari X interval dikurang nilai rata-rata kuadrat. Jadi memperoleh hasil 454,86 dibagi 7 kurang kurang satu sama dengan 454,86 dibagi 6 sama dengan 75,81. Jadi S sama dengan akar S kuadrat sama dengan 7, akar 75,81 sama dengan 8,70. Kemudian lanjut ke bab 6 itu tentang populasi dan sampling. Pengertian populasi dan sampling. Populasi diartikan sebagai keseluruhan dari objek atau objek penelitian. Definisi populasi menurut Suharyadi merupakan seluruh data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Menurut populasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu populasi terhingga atau finite population atau populasi yang yang berapapun ukuran besarnya masih bisa dihitung. Yang kedua yaitu populasi tak terhingga atau infinite population. Ukuran populasi yang sudah besar hingga tidak bisa dihitung. Menurut Margono, populasi biasanya dibagi menjadi dua, yaitu populasi teoritis, yaitu jumlah populasi yang batasnya sudah ditetapkan secara kualitatif. Yang kedua, populasi yang tersedia sejumlah populasi yang dinyatakan dengan tegas secara kuantitatif. Yang selanjutnya adalah metode penarikan sampling. Sampling merupakan bagian populasi penelitian yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian atau sampling adalah proses seleksi dari observasi. Tujuan pengambilan sampling ini yaitu yang pertama, populasi terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengambilan data pada seluruh populasi. Yang kedua, keterbatasan peneliti dari segi tenaga, waktu, dan biaya. Ketiga, adanya asumsi bahwa seluruh populasi seragam sehingga bisa diwakili oleh sampling. Adapun langkah pengambilan sampling yaitu yang pertama, mendefinisikan populasi yang akan diamati. Kedua, menentukan kerangka sampling dan kumpulan semua peristiwa yang mungkin. Ketiga, menentukan teknik atau metode sampling yang tepat. Keempat, melakukan pengambilan data sampling atau pengumpulan data. Dan yang kelima, melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Secara garis besar, metode pengambilan sampling terdiri dua kelas besar, yaitu sebagai berikut. Pertama, probability sampling atau random sampling. Yang kedua, non-probability sampling atau non-random sample. Pertama, probability sampling adalah metode pengambilan sampel secara random atau acak. Pertama, sampling acak sederhana atau simple random sampling yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota untuk menjadi sampel penelitian. Kedua, sampling acak sistematis atau systematic random sampling menentukan satu titik awal, kemudian setiap anggota ke K dari populasi pilihan dari populasi dipilih hanya pada pengambilan awal
Untuk pengambilan kedua akan dilakukan interval tertentu. Ketiga, sampling acak berstrata atau stratified random sampling. Suatu populasi dibagi menjadi subkelompok yang disebut strata, dan sampling dipilih dari masing-masing strata yang disebut stratum. Keempat, sampling acak berdasar area atau cluster random sampling. Teknik sampling secara berkelompok menggunakan batas geografis atau batas-batas lainnya. Kelima, itu sampling acak bertingkat, itu multi-state sampling. Proses pengambilan ini dilakukan secara bertingkat, baik bertingkat 2, 3, maupun lebih, yang dimulai dari area yang kecil hingga ke area yang lebih besar. Yang kedua, ada non-probability sampling. Adalah teknik penarikan sampling yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih sebagai sampling. Jenis-jenis non-probability sampling yaitu yang pertama ada purposive sampling. Adalah penarikan sampling dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kepentingan atau tujuan penelitian. Metode ini menggunakan kriteria yang lebih dipilih oleh peneliti dalam memilih sampling. Penarikannya dibagi menjadi dua, yaitu convenience sampling, yaitu penarikan sampling berdasarkan keinginan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Judgment sampling, yaitu penarikan sampling berdasarkan penelitian terhadap karakteristik anggota sampling yang disesuaikan dengan anggota sampling. Yang kedua itu snowball sampling adalah teknik pengambilan sampling berdasarkan wawancara atau korespondensi. Yang ketiga itu accidental sampling. Pada metode penentuan sampling tanpa sengaja atau accidental, ini penelitian mengambil sampling yang kebetulan ditemuinya pada saat itu juga. Penelitian ini cocok untuk penelitian jenis kasus penyakit langka yang samplingnya sulit didapatkan. Yang keempat itu kuota sampling. Dan ini digunakan apabila anggota sampling pada suatu tingkat dipilih dengan jumlah tertentu atau kuota dengan ciri-ciri tertentu. Yang kelima itu teknik sampling jauh. Adalah penentuan sampling yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampling dengan syarat populasi yang ada kurang dari 30 orang. Baik, sekian paparan materi mata kuliah statistika dari bab 1 sampai bab 6 yang saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan atas paparan yang saya lakukan tadi. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.